Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul muhtamin para alim, para ulama, segenap Bapak Ibu dan guru SMA Maryam yang amat kami hormati, semua siswa-siswi kelas 10, 11, 12 yang dirahmati disayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang cerah ini takdirnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan rutinitas pagi ini. Moga-moga apapun yang kita kerjakan termasuk dalam rangka mencari ilmu kali ini yang kemarin dan yang akan datang, moga-moga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Baik, silakan tirukan saya. Mari kita baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, silakan dibuka tentang masalah hadas. Ada dua. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal al-ahdatsu utawi pira-pira hadas. Al-ahdatsu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Iku isnani ana loro. Asgharu iku hadas cilik. Hadas itu ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil, wa akbaru lan hadas gede. Ada dua hadas kecil dan besar. Sekarang bagaimana cara menyucikan hadas besar dan kecil? Fal asghar mongko utawi hadas cilik. Fal asghar mongko utawi hadas cilik iku ma hadas aujaba kang majibaken apa ma al wudu'a iku wudu. Nek kena hadas cilik maka wajib wudu. Contohnya kaya entut. Ya, itu hadas cilik. Sentuhan laki-laki perempuan maka hadas cilik wudu. Menurut madhab Syafi'i. Pipis, BAB maka hadas kecil. Setelah itu dan cepat wudu. Ini hadas cilik. Yang berikutnya wal akbaru lan utawi hadas gede iku ma hadas aujaba kang majibaken apa al-ghusla adus. Nek kena hadas gede maka wajib mandi. Hadas gede contohnya haid, nifas. Kalau laki-laki habis mimpi basah ketemu karo Pak cari dibayar terangsang. Lupa saya tidak ketemu siapapun, tidak mimpi apa-apa, tapi ternyata ada perempuan karena saking gedene hormone super, ona arek wedok, ona terang sang
terus ternyata sampai keluar sesuatu dari alat kelamin, saking gedenya super. Ternyata maka bagaimana? Dia wajib mandi. Kalau terangsang sampai keluar kayak lendir, namanya jenenge mani. Loh Pak, saya tidak lapor-lapor. Mohon maaf, yang laki-laki tidak usah dipakai dan tidak usah diteruskan dan tidak usah dikerjakan. Apa namanya? Main tangan. Jenenge Mas Onani. Nilainya jenenge Mbak Mastur. Kasih boyo pecahannya gak paham kalau perempuan. Kalau laki-laki main tangan nih, tangannya dulinan dewe ya. Di doyo apa lah jalannya apa itu ya. Gidulinan munggah mundur ternyata terangsang. Akhirnya ketemu sesuatu. Nah, kenikmatan muncul itu sampai mulet-mulet muni, ya, maka itu termasuk kategori mani. Maka harus mandi. Pak, saya tidak lapor-lapor, tapi dengan suami istri saya. Nanti kalau punya istri suami, hanya ampling-ampling. Tahu ampling-ampling ya? Hanya kulon-kulon. Hanya ketemu alat kelamin laki-laki dan perempuan, tapi belum lapor-lapor. Hanya gitu aja. Bagaimana Pak? Belum keluar apa-apa juga. Bagaimana Pak? Lebih aman, lebih bagus adalah tetap mandi. Kenapa? Sudah ketemu alat kelamin, ketemu kulit dengan kulit. Yang satu seperti itu, yang satu seperti ini. Ketemu amping-amping, belum sampai ke dalam, maka harus tetap mandi. Karena ini sudah besar, nanti supaya ngerti. Lupakan saja amping-amping dong, tetap masih amping-amping, tapi ya tetap harus mandi aman. Ya, ada kemarin itu pernyataan seseorang da'iyah atau ustazah di televisi menyampaikan bahwa kalau perempuan laki-laki suami istri tidak melakukan hubungan suami istri, tapi dia hanya terangsang saja dan itu keluar mani, katanya tidak mandi. Wah, ini berat. Maka hati-hati kalau melihat informasi di televisi, karena tidak semuanya alim, tidak semuanya ngerti agama dari pondokan. Ini bahaya. Kalau hanya sekedar ngerti gampang, tinggal tanya Yai Google, ya, atau Syekh YouTube. Ya, ini gampang tanyanya. Tapi kalau kemudian tidak ngaji betulan dari awal, bahaya, memberikan fatwa yang bahaya. Oke, kembali lagi. Ada hadas kecil, hadas besar. Nah, mendekati lagi, kita nanti akan mendekati yang namanya bulan suci Ramadan. Maka kalau berbuat demikian yang laki-laki pada waktu siang, maka juga hukumnya dosa, batal. Berkumpul suami istri pada waktu siang hari, maka hukumnya juga dosa. Dan dia ada pantangannya, ada takzirnya, ada hukumannya. Apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya, kalau tidak kuat, bagaimana? Memberikan makan 60 orang fakir miskin. Maka tidak usah nanti kalau sudah suami istri, hati-hati. Kalau manten lawas, koyane tidak. Biasanya manten hanya karena ijek seneng-senengi, ya, ijek seneng-senengi, sehingga ya apa caranya gitu. Nah, ini jangan iman kalau puasa Ramadan. Ini terkait dengan hadas besar dan hadas kecil. Hati-hati. Hadas kecil, maka cara pencuciannya dia wudu. Kalau hadas besar dia mandi. Tadi itu segala sesuatu yang keluar dari depan belakang yang berupa air kencing dan berupa kotoran, maka itu hanyalah sekedar nanti dicawini, disucikan, dibersihkan, setelah itu wudu kalau mau sholat. Tapi kalau keluar dari di depan berupa apa namanya haid, nifas, habis melahirkan, atau yang laki-laki keluar mani, baik berkumpul ataupun tidak, maka itu adalah harus
mandi. Tapi ada 3 hal itu yang mirip-mirip, yang 2 hal ya, 2 hal itu mirip-mirip dengan mani, namanya madhi dan wadhi. Kalau mani itu suci, tapi harus mandi besar. Tapi kalau wadhi dan madhi itu adalah harus wudu, alias disucikan, itu najis. Harus diketahui. Bedanya apa Pak? Apa namanya mandi, mani, wadhi sama madhi? Itu biasanya kalau kalian lagi habis kerja keras, ya kerja keras gitu ya, saking nemenin kerja keras ini jadi kuli batu, dibayar awal loro kabeh, wogel kabeh, tidur tidak terangsang apa-apa, tidak ketemu dengan siapa-siapa, kok keluar semacam lendir putih, dan itu memang diindikasikan bukan mani tapi madhi, maka itu adalah najis. Ya, itu adalah najis, tapi tidak harus mandi besar maksudnya. Kalau mandi biasa ya harus lah, mulai ke atas belas. Ya, maka harus tahu. Sekarang yang wadhi bagaimana Pak? Yang wadhi kalau kalian, mohon maaf, lagi BAB, buang air besar, tiba-tiba ngeden, dicampuri dengan sesuatu yang warnanya juga putih, maka itu namanya najis, tapi tidak harus mandi besar. Oke, Pak itu? Understand? Harus paham. Bagaimana Pak kalau yang perempuan keputihan? Kalau keputihan ya tidak wajib mandi. Yang wajib mandi hanya 2, yaitu haid dan nifas. Harus tahu bagaimana dan seterusnya, itu perempuan harus tahu. Dan silakan tanya pada orang-orang yang paham terkait dengan keperempuanan. Oh ini kira-kira darah haid atau tidak? Ya jelas kalau darah haid itu pasti berbentuk darah. Apakah nanti hitam pekat, merah pekat, atau merah apa namanya darah, maka itu juga namanya haid. Kalau nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Masih ingat kemarin berapa harinya, harus diingat. Oke, ini terkait beberapa informasi hadas besar dan hadas kecil. Barangkali ada yang ingin tanyakan, silakan. Baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki. Silakan, barangkali ada. Ada? Yang laki-laki barangkali ada? Terkait pertanyaan? Tidak ada, lanjut. Faslun utawi iku fasal. Al-auratu utawi pira-pira aurat iku arbaun ono 4. Auratur rajuli iku aurate wong lanang mutlakon hali mutlak. Yang pertama adalah auratnya seorang laki-laki mutlak, laki-laki ya. Maka nanti akan ada keterangan. Wal auratul amatilan utawi aurate wadon amat. Wadon amat itu kalau dulu namanya budak, sekarang tidak ada. Pembantu apakah budak Pak? Tidak. Pembantu sama dengan karyawan, dia digaji kerja. Tapi kalau budak itu dibeli dan dia dikerjakan tanpa digaji. Maka auratnya laki-laki mutlak, laki-laki murni, dengan auratnya perempuan yang amat, yang budak, fis sholati in dalam sholat, ikuma barang baina surati in dalam antarane udel pusar ya, warubati la dengkul. Kalau ada seorang perempuan budak, sekarang tidak ada, dan laki-laki yang mutlak, maka auratnya adalah dari lutut sampai udel pusar ya. Itu diberitahu apa, diingat-ingat. Tapi ini kembali lagi adalah auratnya untuk budak amat, laki-laki dan perempuan. Pak, apakah boleh Pak saya sholat kemudian hanya pakai surwal, celana menutupi pusar sampai di bawah
dengkul. Boleh Pak, boleh, sah, tapi yo kena menen. Pemane khotbah Jumat hanya pakai kaosan sang atau kaosan ambek celonoan. Sah Pak, sah. Paling-paling ngono gak diundang maneh. Ya. Jadi soal sah, tapi terkait dengan etika ya kurang lah. Ya, etikanya kurang. Oke. Ini dua. Wa auratul hurrati lan utawi aurate wadon merdeka, wadon yang merdeka seperti kalian ini, fis sholati dalam salat jami'u badaniya iku sekabehane badani hura, seluruh perempuan ya, badannya perempuan adalah aurat. Ma siwa ma barang siwa kan sak liyane al wajhi rai, ma siwa wajhi ma barang siwa wajhi sak liyane rai wajah, wal kafaini lan epek-epek loro. Jadi kalau perempuan yang merdeka kayak kalian, yang aurat, katakan aurat adalah wajah dan telapak tangan. Ini menurut mazhabnya Imam Hanafi sebetulnya. Kalau Imam Syafi'i kayak kalian, ini semuanya dosa. Kenapa? Mazhab Syafi'i itu murni seluruh tubuh perempuan, ya, kecuali mata satu, sehingga kayak bajak laut. Kalau seperti ini perempuan itu hukumnya dosa di Imam Syafi'i. Nah, rata-rata perempuan Indonesia mengikuti Imam Hanafi yang boleh terbuka wajah dan telapak tangan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa auratul amati sekarang auratnya wadon amat indal ajanibi ana ing sandinge pira-pira lanang liya iku jamiul badani sekabehane badan seluruh tubuh. Kalau wadon amat, apa namanya, budak amat sekarang ada. Wa inda ma'alimiha lan ana ing sandingi pira-pira muhrimi wadon merdeka. Wa nisa ulang pira-pira wadon ma baina surati ma iku barang baina surati kang ing dalem antarané udel warukbati lan dengkul. Auratnya seorang perempuan merdeka kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau auratnya perempuan amat, budak amat adalah seluruh tubuh jika kelihatan orang lain, ya, kelihatan orang lain. Sekarang kalau perempuan dengan perempuan bagaimana? Maka apa namanya, auratnya adalah antara udel dan dengkul. Kayak paling bagus ya PJ sampai dengkul paling bagus. Apa itu Pak PJ? Kalau PJ ya boleh sebentar. Jadi paling bagus itu namanya aurat mughalaqah. Ya, kalau laki-laki aurat mughalaqah ya depan belakang itu. Kalau perempuan aurat mughalaqah dari PJ sampai depan belakang itu. Paham ya? Oke, dari PJ sampai Jawa Tengah itu namanya auratnya mughalaqah untuk perempuan. Oke, Pak, bagaimana Pak ketika saya sholat? Nah ini perhatikan, pas sholat karena pakai rukunnya transparan ternyata kena angin akal. Bagaimana Pak? Jika tidak lama, ya, tidak lama maka tidak batal. Nah, perhitungan lama itu bagaimana Pak? Subhanallah, itu lama. Langsung juga ketika ada angin akal tutup seret. Ya, jadi kalau ada angin akal makanya paling bagus jangan pakai rukuh yang putus, pakai yang nyambung paling aman ya. Karena insya Allah tidak terbuka. Pak, bagaimana Pak kalau di antara laki-laki itu ada yang mohon maaf berbik, ya, rodok, lebu. Ternyata pakai kaos yang kaosnya itu kayak kaos CAD, ya, kaos CAD digawe, terus kemudian pas waktu sujud tiba-tiba celengan ini ketok Pak. Ya, celengan itu ya. Kenapa bisa digunakan untuk berbohong duit koinnya ini ya. Nah,
Kalau memang tidak lama sama, tidak lama tadi itu ya, subhanallah, segera tutup, itu balik pas saya sujud, maka tidak batal. Tapi ini lama dan tahu, lama kalau tidak tidak lama tapi tahu, batal. Lama tidak lama dan tidak tahu, pas sudah tutup, maka tidak batal. Maka paling bagus laki-laki jangan pakai baju yang kurang, maka ojo melebet. Pas saya sujud ketarik. Mohon maaf, kadang seringkali kelihatan CD-nya, ya, CD-nya kelihatan, celana dalamnya kelihatan. Maka hati-hati aurat. Termasuk nanti auratnya perempuan, pendapat yang lainnya, auratnya perempuan adalah termasuk suara. Tapi suara yang kayak apa? Suara yang mendesak. Tahu yang mendesak ya? Itu ya, mendesak seperti itu. Maka itu juga namanya aurat. Tapi yang perempuan digunakan untuk sholawatan, ya beda lagi. Ya, beda lagi. Kalau sholawatan itu beda lagi. Apalagi kalau sama-sama, ya beda lagi. Contoh sholawatan, sholatullah salamullah ala toh. Coba yang perempuan sama-sama saya, kira-kira aurat tidak? Yang perempuan aja, yang merasa perempuan dan alat kelaminnya juga perempuan. Kalau yang nanti merasa perempuan dan auratnya adalah bukan perempuan, merasa perempuan, ya merasa belum ya. Yang perempuan sama-sama dengan saya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Kira-kira yang laki-laki terangsang enggak? Katanya yang laki-laki terangsang enggak? Jika aurat perempuan ketika untuk sholawatan aman. Tapi lain kalau digunakan untuk lagu pop, lagu dangdut yang apalagi dengan suara mendesak, telepon-telepon yang mohon maaf merangsang, itu namanya maaf saya paham. Itu kategori suara yang aurat. Oke, itu ya. Baik, sementara itu karena waktunya sudah mendekati untuk ujian, mari kita itu berdasarkan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan moga-moga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah SWT, disehatkan fisik psikis kita, sejahtera zahir batin kita, bahagia selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.